Tidak, karena sesudah diambil 8 sampel, dari itu semuanya tidak ada yang berfungsi. Mahfud MD bongkar rentetan kejanggalan proyek BTS yang dikorupsikan Johnny G. Plate. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD membongkar kejanggalan proyek pembangunan Menara Base Transceiver Station atau BTS. Diketahui surat keputusan penunjukan dirinya sebagai pelaksana tugas Menkominfo diterimanya pada Jumat 19 Mei lalu. Mahfud MD mengungkapkan ada kejanggalan dari proyek pembangunan Menara Base Transceiver Station yang diduga dikorupsi dan melibatkan Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Itu berlangsung sejak tahun 2006 sampai tahun 2019, berjalan bagus. Baru muncul masalah sejak tahun anggaran 2020, yaitu ketika proyek senilai 2,28 sekian triliun itu dicairkan dulu sebesar 10, sekian triliun pada tahun 2020-2021. Tetapi pada bulan Desember ketika laporan harus disampaikan dan penggunaan dana itu harus dipertanggungjawabkan, ternyata sampai Desember tahun 2021 barangnya tidak ada. BTS-nya itu, tower-towernya itu tidak ada. Lalu dengan alasan COVID minta perpanjangan sampai, padahal uangnya ini sudah keluar tahun 2000. Mahfud MD mengatakan proyek tersebut sudah berjalan sejak tahun 2006, tetapi baru menemui masalah pada anggaran tahun 2020. Mahfud mengungkapkan ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021, ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. 2021. Minta perpanjangan sampai Maret. Seharusnya itu tidak boleh secara hukum, tapi diberi perpanjangan 21 Maret untuk itu sampai bulan Maret. Lalu dilaporkan sekitar 1.100 tower dari 4.200 yang ditargetkan. Itu 1.100 tower dilaporkan jadi sesudah diperiksa melalui satelit yang ada itu 958. Dari 958 itu tidak diketahui apakah itu benar bisa digunakan atau tidak karena sesudah diambil 8 sampel dari itu semuanya tidak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Tetapi diasumsikan dulu bahwa itu benar. Dan itu nilainya hanya sekitar 2,1 T. Sehingga masih ada penyalahgunaan dana atau ketidakjelasan dana yang tidak dipertanggungjawabkan dan nanti harus dipertanggungjawabkan di pengadilan. Itu sebesar 8, sekian T. Ketika bulan Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Bahkan setelah diperiksa lewat satelit, menara yang benar-benar berdiri hanya berjumlah 958 unit. Dengan asumsi perhitungan konservatif, biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara BTS itu hanya sekitar 2,1 triliun rupiah dari anggaran total yang mencapai 10 triliun rupiah. Berdasarkan temuan itu, Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi hingga akhirnya menetapkan Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini. Akan tetapi, Mahfud enggan menjawab ketika ditanya soal peran Plate dalam pusaran korupsi ini. Ia meminta masyarakat untuk menunggu proses hukum dan menantikan jawaban di tahap persidangan yang akan datang. Untuk diketahui, Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kundati mengungkapkan penetapan tersangka terhadap Plate terkait wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditaksir mencapai 8,3 triliun rupiah. Sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai 10 triliun rupiah. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.